Melibatkan anak-anak dalam kampanye bisa masuk dalam pelanggaran pidana. Apa saja yang dianggap melibatkan anak dalam kampanye dan mengapa anak tak boleh ikut kampanye? Simak penjelasan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Niam Soleh berikut ini. Pak Niam, ini kalau kita bicara kampanye, ini kan sebetulnya kasat mata banyak sekali yang melibatkan anak-anak. Ya. Nah, ini merupakan pelanggaran kalau menurut undang-undang mestinya. Ya, ada beberapa undang yang menegaskan soal pelarangan pelibatan anak dalam kegiatan politik. Yang pertama adalah Undang-Undang Pemilu yang kemudian diturunkan di dalam PKPU atau Peraturan KPU nomor 15 tahun 2014. Terkait dengan larangan warga negara yang belum masuk usia pemilih untuk dilibatkan di dalam acara kampanye. Ya. Cuma di situ aturannya adalah pelanggaran administratif. Yang secara jelas dan kemudian ada sanksi pidana itu diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di situ eksplisit bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, dan pasal 87-nya memberikan sanksi pidana. Ya. Itu secara jelas yaitu paling lama 5 tahun penjara dan atau denda paling banyak 100 juta. Itu jelas eksplisit. Kalau menurut pantauan KPAI sendiri ini sudah ada yang melakukan hal itu, artinya mendekati pornografi, terus pelibatan anak-anak. Ada 3 basis data yang kita punya. Yang pertama adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh tim dari KPAI, turun langsung ke area kampanye terbuka yang dilakukan oleh parpol. Kemudian yang kedua kita buka pengaduan hotline maupun pengaduan langsung melalui sarana komunikasi. Kita sediakan sangat luas dan banyak sekali masuk dari masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah dari pantauan media. Dari semuanya kita sudah mengidentifikasi dan bahkan kemarin sore kita sudah rapatkan untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Kita menemukan data materi pornografi disajikan oleh beberapa partai politik atau penanggung jawab acara kampanye di dalam acara kampanye terbukanya. Ya. Ini beberapa partai politik atau sebetulnya semua partai politik melakukan hal itu? Untuk pelibatan anak hingga hari ke-7 memang trennya menurun. Sungguh pun semua partai politik masih terlihat melibatkan anak di dalam kampanye terbuka, tetapi kampanye masif soal pelarangan pelibatan anak itu kita gencarkan. Trennya memang menurun, tetapi ada yang tetap bandel, tidak mengambil langkah-langkah perbaikan. Ada beberapa partai yang mengambil langkah-langkah perbaikan. Sebut sajalah misalnya kita kasih hal yang baik tentu kita sampaikan, misalnya kayak PKS itu sudah ada himbauan secara jelas kepada audiens untuk tidak melibatkan anak dan memberikan alternatif yaitu tempat penitipan anak. Sementara yang kasus materi pornografi tidak semua. Setidaknya kita mengidentifikasi ada 3-5 partai yang masih terus mengumbar materi pornografi atau setidaknya adegan kampanye yang tidak layak untuk disajikan oleh kepada masyarakat dengan semangat kampanyenya. Modusnya seperti apa Pak Niam menurut catatan KPAI? Apakah dari hiburan-hiburan yang nyanyi-nyanyi tadi, joget-joget itu, atau sebetulnya ada materi lain yang sebetulnya menurut catatan KPAI? Saya kira mungkin bisa jadi berawal dari materi joget dan lain sebagainya, kemudian uncontrol. Bisa jadi uncontrolnya ini karena euforia atau karena memang perspektifnya yang tidak dimiliki, seolah-olah yang penting senang, yang penting membangkitkan semangat bagi penonton dengan cara yang kemudian mendegradasi nilai moral dan juga kesusilaan itu. Tayangan adegan ciuman, kemudian adegan gerakan erotis yang mengarah kepada kecabulan. Ada, kita punya fotonya, kita punya rekaman begitu, tetapi tentu ini kita dalami sebagai salah satu bahan masukan untuk melakukan tindak lanjut berikutnya. Nah, langkah lanjut berikutnya ini apa yang akan dilakukan oleh KPAI? Kemarin siang kita rapat pleno, salah satunya adalah membahas itu, kita undang tim hukum kita. Alternatifnya adalah kita laporkan ke kepolisian karena ini adalah delik umum.
Tetapi kemarin kita tentu melakukan verifikasi terkait dengan unsur-unsur yang ada, apakah terpenuhi betul dengan ketentuan di dalam Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi. Jika tidak, nanti bayangan kita alternatif yang keduanya adalah kita sampaikan kepada kepolisian sebagai salah satu petunjuk untuk kemudian polisi bergerak secara aktif melindungi masyarakat, dan secara khusus adegan itu juga disajikan di depan anak-anak. Partai belum mampu mencegah keterlibatan atau pelibatan anak, setelah anak terlibat di dalam kampanye disajikan materi yang tidak layak untuk anak. Saya kira ini kesalahan double begitu ya. Tetapi pada saat yang sama kita hendak membangkitkan kesadaran kolektif bersama, termasuk juga tanggung jawab parpol, tanggung jawab penyelenggara pemilu, tanggung jawab penanggung jawab kampanye. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab KPAI, tetapi ini adalah tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia begitu. Tapi siapa yang salah dalam hal ini? Artinya apakah partai politik yang memang tidak tahu bagaimana caranya berkampanye yang memberikan pendidikan politik, atau sebetulnya ada beberapa orang penanggung jawab acara yang sebetulnya memang sudah salah kaprah bagaimana cara memberikan kampanye? Ya, saya kira ini kan persoalan mindset dan ambil jalan pintas begitu ya. Jalan pintas untuk mengumpulkan orang, untuk membuat histeria orang, audiens begitu kan. Tetapi ada orang yang memiliki cara-cara cerdas, tetapi ada juga yang mengambil jalan pintas yang kita sebut sebagai jalan mendowngrade dan juga mendegradasi nilai moral dan asal ketawa begitu kan. Dan itu jelas bukan merupakan satu cara yang cerdas ya? Tidak hanya bukan cara yang cerdas, tetapi itu adalah cara-cara yang mendegradasi nilai luhur kemanusiaan. Kalau caranya seperti ini, bagaimana rakyat kemudian mau memilih, kan begitu kan? Salah satu fungsi lembaga legislatif yang diperebutkan itu sebagai jabatan publik adalah mengedukasi masyarakat, mendorong masyarakat yang bermartabat, yang berintegritas, dan juga memiliki kepedulian dan ramah anak. Bagaimana prosesnya belum jadi saja sudah melalui cara-cara yang tidak baik? Tentu rakyat akan bisa menilai secara cerdas begitu ya. Pak Niam, terima kasih banyak sudah bersama kami di Let's Vote. Ya, demikian perbincangan saya Rudian Danu untuk Let's Vote.